Shalom saudara, bertemu kembali dalam seri peperangan rohani. Kali ini saya akan membahas tentang perlengkapan senjata yang kita pakai untuk melawan semua kuasa kegelapan. Kita akan terlebih dahulu membaca dalam kitab Efesus 6 mulai ayat 13 sampai dengan ke-17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Yahweh, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Saudara, yang pertama sebelum kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata yang Tuhan sudah sediakan itu, yang pertama adalah kita harus berdiri tegap. Tidak santai, tidak sedang lari atau tidak sedang duduk, tapi berdiri tegap. Berdiri tegap itu bicara bahwa kita ready, siap setiap saat menghadapi semua keadaan, menghadapi peperangan yang nyata-nyata di depan kita. Pandanganmu ke depan dan melihat apa yang Tuhan tunjukkan dalam setiap keadaan, dalam setiap peperangan, pasti Tuhan bukakan. Percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah jamin. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu lambang kekuatan. Pada zaman dahulu ketika berperang, orang akan mengenakan yang namanya ikat pinggang. Ikat pinggang itu tidak seperti zaman sekarang kecil yang hanya 3-4 cm lebarnya. Tapi pada waktu itu akan menutup dari bagian bawah rusuk ini sampai ke pusar. Itu tebal dan lebar karena itu akan membuat kita tetap bisa tegak berdiri, menopang tulang belakang kita. Dan ikat pinggang kebenaran ini bicara tentang Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran harus kita sampaikan, kebenaran harus kita kenakan dalam setiap menghadapi semua tipu daya dari kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, baju sirah. Saudara tahu baju sirah ya, baju sirah keadilan. Itu kalau digambarkan pada zaman dulu tuh tentara Romawi itu mengenakan seperti dari kayak besi atau baja begitu yang melindungi dari kalau misalnya dipanah atau ditombak itu tidak langsung kena di bagian tubuh tetapi akan menimpa dari baju sirah ini. Karena itu terbuat dari lapisan yang cukup tebal. Ini melambangkan keadilan. Jadi baju sirah keadilan ini keadilan itu kan dilambangkan kalau di mana-mana dengan timbangan atau bicara juga tentang keseimbangan. Kalau misalnya saudara melihat satu logo di seluruh dunia itu saya lihat logonya adalah timbangan itu sebagai lambang keadilan. Keadilan itu tidak berarti berlaku sama rata. Misalnya saudara punya anak, dua orang anak, yang satu umur 17 tahun, satu umur mungkin 10 tahun. Dan anak pertama bilang, ayah belikan saya sepeda motor, saya sudah 17 tahun, saya sudah bisa mengendarinya, bisa mendapatkan SIM supaya saya bisa kuliah. Dan dalam keadilan saudara membelikan sepeda motor. Kemudian anak yang kedua berumur 10 tahun, dia juga bilang, ayah saya juga mau dong dibelikan sepeda motor, masa kakakku diberikan sepeda motor, aku hanya diberi sepeda. Papa tidak adil. Justru dalam keadilan itu berlaku berbeda.
yang seolah-olah itu membedakan, tapi itu keadilan. Bayangkan 10 tahun naik sepeda motor, tidak ada SIM, tidak bisa mendeteksi bagaimana jika ada bahaya di depannya. Itu bicara tentang keadilan. Keadilan itu tidak sama rata dan tidak sama rasa. Bahkan keadilan juga perlu buat keseimbangan tubuh kita. Kalau kita terus bekerja dan tanpa istirahat, itu membuat tubuh kita jadinya sakit. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita santai-santai beristirahat terus-menerus, juga membuat kita tidak bisa mempunyai keuangan yang cukup untuk kehidupan kita, berarti tidak seimbang. Semua harus seimbang. Senjata yang ketiga adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini yang seringkali jarang orang melakukannya. Entah mungkin punya alasan-alasan yang berbeda. Yang satu karena takut, yang satu saya tidak pengalaman, saya nggak pintar bicara. Saya juga bukan orang yang pintar bicara seperti teman-teman saya, tapi saya selalu berusaha untuk saya bisa berbicara tentang firman Tuhan. Mungkin tidak bisa dengan perkataan, saudara mungkin dengar saya juga terbata-bata, tapi saya akan tulis itu dalam sebuah story, dalam buku, di-upload di sosmed, sehingga itu tetap bisa kita pakai sebagai sarana pemberitaan Injil. Dan kasut kerelaan memberitakan Injil itu harus kita kenakan. Dengan rela hati kita menyampaikan kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah mengenal Tuhan, Juru Selamat kita, kita pun perlu memberitakan kepada dunia bahwa ada Juru Selamat yang menolong, yang membebaskan, yang menyelamatkan. Senjata yang berikutnya adalah perisai. Dikatakan perisai iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita pengen hidup kita terlindungi dari semua tadi yang iblis buat seperti auman, singa ompong tadi, hoaks dan semuanya itu, bacalah firman. Bahkan kalau perlu baca dengan bersuara. Ketika kita baca firman Tuhan, baca Alkitab dengan bersuara, itu 3 panca indera minimal itu diaktifkan. Mata kita melihat, mulut kita mengucapkan, telinga kita mendengar. Dan ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Karena perisai inilah kita dapat memadamkan api. Api dari mana? Yang disemburkan oleh si jahat, dari setan, dari iblis itu ada api yang menyembur supaya kita dapat memadamkan api itu. Serangan-serangan itu kita bisa patahkan ketika iman kita kuat. Senjata yang berikutnya adalah ketopong keselamatan. Kembali soal keselamatan. Kenapa mesti ada ketopong keselamatan? Itu yang melindungi kepala kita. Karena sebenarnya kalau saudara perhatikan, medan pertempuran yang pertama itu adalah di dalam pikiran atau di dalam otak kita. Kalau kita tidak mempersenjatai dengan keselamatan, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, cenderung kita ini melakukan sebuah kesalahan. Karena kecenderungan dosa kita, pikiran kita ini seringkali membuat kita tidak bisa fokus, tidak bisa menangkap dengan jelas. Karena kita berkecamuk sendiri di dalam pikiran kita hal-hal yang iblis coba buat untuk mengacaukan fokus kita, pendengaran kita, pandangan kita, bahkan hati kita. Kenakan ketopong keselamatan. Kita selalu mengenakan pikiran Kristus. Itu ketopong keselamatan. Kita tidak bisa bahas terlalu lama karena waktu. Kemudian yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh itu jelas adalah firman Tuhan. Tetapi juga bicara tentang Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam perjalanan kita menghadapi hidup kita, menghadapi semua yang terjadi di depan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa.
hidup kita sangat bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menjadi seperti pedang kita untuk membabat habis semua yang iblis buat dalam hidup kita. Kita harus menang, tidak bisa terkalahkan. Roh Kudus juga akan membawa kita semakin mengenal pribadi dari Tuhan Yesus Masiah. Percaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai senjata-senjata itu semuanya berguna. Kenakanlah setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.